Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik induktif Bab 8 tentang ANAVA dua arah atau dua jalur. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang ANAVA satu jalur atau satu arah. Pada bab 8 ini akan dijelaskan pengertian dan cara melakukan analisis of variance untuk dua jalur atau dua arah. Kalau pada one way ANOVA atau satu arah, kita hanya memiliki satu variabel atau hanya memiliki variabel kolom, sedangkan barisnya hanya satu macam saja. Sedangkan analisis varian yang tidak hanya memiliki satu variabel, yang disebut dengan analysis of variance dua jalur atau dua arah, dan memiliki variabel kolom dan variabel baris yang dapat berinteraksi. Menurut Kadir 2015, di dalam Fajar Ismail 2015, ANAVA dua arah atau dua jalur dapat digunakan untuk desain to factor desain maupun desain bertingkat. Adapun desainnya untuk ANAVA dua jalur atau dua arah, menurut Ismail 2015, untuk yang dua kolom dua baris. Jadi di sini dua kolomnya adalah metode pembelajaran A1, metode pembelajaran A2 misalnya. Ini untuk treatmentnya atau perlakuannya. Ada dua kolom. Sedangkan dua baris itu maksudnya adalah di kelas kontrolnya ada, misalnya kita buat klasifikasi tingkat kecerdasan, yaitu kecerdasan tinggi B1 dan kecerdasan rendah B2. Sehingga yang dimaksud dengan berinteraksi nanti ada A1 B1, artinya model pembelajaran berinteraksi dengan kecerdasan tinggi B1. Dan yang lainnya juga sama, ada interaksi di sini. Adapun untuk desain 3 kolom 2 baris, berarti ada model pembelajaran A1, A2 dan A3, kemudian IQ tinggi, IQ rendah, misalnya seperti itu. Sehingga nanti juga ada memungkinkan adanya interaksi. Jadi ada 2 kolom 2 baris, sedangkan yang ini 3 kolom 2 baris, atau bisa juga 3 kolom 3 baris, tergantung variabelnya. Itu untuk desain ANAVA dua arah atau dua jalur. Persyaratan untuk ANAVA dua jalur, yang pertama random sampling, sebagaimana yang dibahas sebelumnya juga sama. Kemudian data berdistribusi normal, kemudian homogen, memiliki kesamaan variansi, kemudian sampel berasal dari kelompok yang berbeda. Kemudian yang kelima adalah data bersifat interval atau rasio. D. Untuk prosedur uji ANAVA dua jalur. Seperti biasa, untuk prosedurnya yang pertama adalah menentukan hipotesis penelitian, kemudian yang kedua menentukan taraf signifikansi. Kita bisa memilih alfanya 5%, 1% atau alfa 10%. Kemudian langkah yang ketiga kita menghitung nilai F hitung. Setelah itu menentukan nilai F tabel. Yang terakhir pengambilan kesimpulan itu adalah membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Jika F hitung kurang dari F tabel maka terima H0, dan jika F hitung lebih besar daripada F tabel maka terima H1. Itu untuk prosedur umum dari uji ANAVA dua jalur atau dua arah. Misalnya contoh 1, di sini ada ANAVA dua jalur dengan desain 2x2, artinya ada 2 kolom, kemudian ada 2 baris. Adapun datanya adalah seperti ini. Misalnya, ini adalah sebuah penelitian dengan judul pengaruh metode pembelajaran aktif learning dan tingkat IQ terhadap kreativitas siswa. Berarti variabel dependennya di sini kreativitas siswa. Misalnya, kita harus menentukan terlebih dahulu hipotesis penelitiannya, ya. Kemudian hipotesis yang untuk pertama tidak terdapat perbedaan komponen kreativitas siswa yang diberi metode pembelajaran aktif learning dan konvensional. Jadi semua kombinasi hipotesis kita tuliskan di sini.
Ini untuk macam hipotesis yang kedua berdasarkan IQ-nya di sini. Kalau yang tadi berdasarkan pembelajarannya, berdasarkan kolom, sekarang buat hipotesis untuk berdasarkan baris. Setelah itu interaksinya antara kolom dengan baris, antara metode pembelajaran dengan tingkat kecerdasan atau IQ. Jadi ini 3 macam hipotesis dalam penelitian tersebut. Kemudian yang kedua kita pilih taraf signifikansinya, misalnya yang umum 0,05. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan nilai F hitung untuk yang hipotesis pertama. Kemudian F hitung untuk yang hipotesis kedua, F hitung untuk yang hipotesis ketiga. Nah, ini saya dapatkan dengan menggunakan program IBM SPSS. Nanti akan dibahas setelah slide selanjutnya ini. Jadi untuk sementara saya tuliskan dulu hasilnya di sini untuk mempermudah, bahwa F hitung metode itu maksudnya adalah F hitung untuk hipotesis yang pertama, kemudian F hitung untuk IQ itu adalah hipotesis yang kedua, dan F hitung untuk IQ dengan metode interaksi maksudnya ini adalah hipotesis yang ketiga. Nah, sekarang menentukan nilai F tabel. Caranya nanti juga akan dibahas setelah ini. Di sini ketemu misalnya F tabel adalah 4,06. Maka langkah yang kelima adalah membandingkan semua nilai F hitung ini, masing-masing F hitung ini dengan F tabel. Dengan kriteria jika F hitung lebih besar daripada F tabel maka terima H1. Kita coba yang pertama misalnya. F hitung metode yaitu 102,288. Ternyata lebih besar daripada F tabelnya yaitu 406. Maka terima H1. Berarti untuk hipotesis yang pertama kesimpulannya adalah terdapat perbedaan kemampuan kreativitas siswa yang diberi metode pembelajaran aktif dan konvensional, karena yang diterima adalah H1. Untuk hipotesis yang kedua, karena di sini 115, sekian juga lebih besar daripada F tabel, maka juga menerima H1. Sehingga H1 ini yang kita ambil nanti sebagai kesimpulan. Begitupun juga dengan yang F hitung interaksi antara IQ dengan metode. Di sini ketemu 18, sekian dan lebih besar daripada F tabel, maka juga menerima H1. Berarti dari ketiga hipotesis ini nanti signifikan semua, dalam artian H1 semua yang kita terima. Sehingga kesimpulannya yang pertama itu adalah H1, kemudian yang kedua juga adalah H1 ya, dan yang ketiga adalah juga H1. Jadi seperti itu sesuai dengan prosedurnya. Lantas bagaimana untuk menghitung nilai F hitung ini? Maka kita menggunakan bantuan program IBM SPSS. Di sini akan dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan cara mencari nilai F tabel. F tabel yang dimaksud tadi adalah yang angkanya 4,06. Ini didapatkan dari degree of freedom-nya dengan 1, 4,5, kemudian alfanya 0,05. Kita ambil saja distribusi tabel F untuk yang 0,05 yang sudah saya jelaskan secara mendetail di video atau bab sebelumnya. Di sini berarti untuk yang pertama yaitu 1 itu ke kanan sejauh 1, kemudian ke bawah sejauh 45. Ini terputus karena panjang ke bawah ini. Sehingga nanti untuk yang pembilangnya DF-nya adalah sebesar 1, bergeser ke kanan 1, kemudian ke bawahnya bergeser sejauh 45. Maka nanti ketemu yaitu 4,05. Jadi itu untuk cara mencari nilai F tabelnya berdasarkan degree of freedom-nya dan tabel distribusi yang kita pilih. Sekali lagi, kalau di sininya alfanya adalah 0,01 maka menggunakan tabel yang 0,01. Ini untuk mencari F tabel. Nah, sekarang untuk mencari nilai F hitung tadi, ya, ada F hitung yang metode, kemudian ada F hitung tingkat kecerdasan, maka kita bisa menggunakan program IBM SPSS. Adapun caranya langsung saja kita coba. Di sini sudah saya siapkan datanya.
Ini untuk yang 2 kali 2. Oke. Ini adalah persiapan data yang perlu diinput atau disetting dulu di variable view. Ada metode, kemudian value-nya jangan lupa ada active learning dan konvensional. Kemudian IQ-nya ada 2 tingkatan, yaitu IQ tinggi, IQ rendah. Kemudian datanya nanti nominal semua, yang lainnya default saja. Kemudian kreativitasnya nanti scale, kemudian di sini adalah non. Nah, karena 2 kali 2 metodenya ada 2, kemudian IQ-nya juga ada 2. Setelah itu diinput datanya seperti ini ya. Jadi ada active learning dengan IQ tinggi dulu di sini. Nah, masukkan datanya. Datanya dari mana? Data dari yang tadi itu. Data mentahannya adalah ini. Nah, ini dia datanya. Maka active learning dengan IQ tinggi terlebih dahulu. Kita inputkan. Active learning IQ tinggi. Sampai di sini. Setelah itu input lagi active learning dengan IQ rendah. Berarti yang ini. Kita input lagi yang ini. Bawah. Kemudian setelah itu adalah metode konvensional dengan IQ tinggi. Nah, konvensional dengan IQ tinggi. Dan yang terakhir adalah konvensional dengan IQ rendah yang ini. Nah, itu cara menginput datanya. Setelah diinput semua datanya, sesuaikan saja seperti ini. Barulah kita lakukan analisis. Yang pertama adalah klik analyze. Kemudian general linear model, kemudian klik yang univariate. Akan muncul jendela seperti ini ya. Silahkan masukkan saja untuk dependen variabelnya. Variabel dependennya adalah kreativitas. Kemudian metode dan IQ masukkan ke fix factor. Setelah itu kita klik terlebih dahulu untuk plotnya. Kita klik plot. Nah, maka di sini akan muncul profil plotnya. Lah, di profil plot ini barulah kita masukkan untuk horizontal axisnya, kita bisa menggunakan yang metode. Kemudian untuk disparate link-nya kita menggunakan IQ. Setelah itu kita add di plotnya di sini. Nah, setelah kalau sudah, maka bisa di continue. Setelah plot, kemudian kita klik untuk yang post hoc. Nah, post hoc-nya maka kita masukkan saja untuk yang post hoc testnya, yaitu untuk IQ. Kemudian metodenya kita menggunakan Turki di sini. Kalau sudah, langsung saja di continue. Setelah plot, post hoc, kemudian yang terakhir adalah option. Di sini bisa kita tampilkan deskriptif statistiknya dan juga menguji homogenitasnya. Alfanya adalah 0,05. Kalau sudah di continue juga. Baru kalau settingan ketiganya sudah, yaitu yang pertama plot sekali lagi, kemudian ada post hoc, baru kemudian option, barulah kita oke saja. Nah, sehingga akan muncul output IBM-SPSS-nya seperti ini. Nah, di sini ada deskriptif statistiknya, ada between faktornya ini, kemudian ada Levin test over quality, kemudian ada plot, profil plotnya di sini ya. Lantas bagaimana untuk menginterpretasikan ini? Untuk mempermudah interpretasi dari outputnya, misal yang per tabel kita interpretasikan, misal yang pertama kalau untuk yang statistik deskriptif saya kira nggak perlu karena sudah dibahas ya, paling cuma rata-rata, mean, median misalnya, jumlah data gitu ya. Ini yang dibahas adalah tabel yang test of between subject effect. Kita perhatikan di sini
karena kita mau mencari nilai F hitung, maka di sini sudah keluar F hitungnya. Yang kita bandingkan di prosedur uji hipotesis tadi dengan F tabel. Nah, di sini ada cara yang pertama untuk melihat uji signifikansinya. Cara yang pertama adalah kita membandingkan F hitung IQ ya, di sini 115 lebih besar daripada 4,06, yaitu F tabel ini yang diuji prosedur tadi, sehingga menerima H1 juga. Kemudian F hitung metode yaitu 102,288 sama lebih besar daripada 4,06. Kemudian F hitung IQ, interaksi IQ dengan metode yaitu 18,276. Ini adalah cara pertama membandingkan F hitung dengan F tabel. 406 inilah F tabel yang kita cari tadi. Sehingga kesimpulannya adalah menerima H1. Cara yang pertama, sehingga kita harus mencari terlebih dahulu F tabelnya. Ada cara yang kedua yang tidak perlu mencari nilai F tabel, yaitu dengan cara melihat nilai signifikansinya. Di sini untuk nilai signifikansi IQ ya, yaitu 0,000. Nah, 0,00 ini kurang dari 0,05. Apa 0,05? Yaitu taraf signifikansi yang kita pilih. Kalau kurang dari alfa atau taraf signifikansi 0,05, maka kesimpulannya adalah terima H1. Begitupun juga dengan yang metode, di sini nilai signya adalah 0,000 kurang dari 0,05, maka terima H1. Kemudian interaksi antara IQ dengan metode yaitu yang ini, yaitu 0,000 kurang dari 0,05, maka menerima H1. Silahkan pilih dua cara ini, tapi biasanya kalau kita menggunakan program IBM SPSS, kita akan menggunakan cara yang kedua. Kenapa? Karena tidak perlu mencari lagi nilai F tabelnya. Cukup dengan melihat nilai signifikansinya. Sehingga kesimpulan dari kedua cara ini nanti sama, yaitu H1 pada hipotesis pertama, yaitu terdapat perbedaan kemampuan kreativitas siswa yang diberi metode pembelajaran active learning dan konvensional. Kemudian H1 juga pada hipotesis yang kedua, yaitu terdapat perbedaan kemampuan kreativitas siswa yang memiliki IQ tinggi dan IQ rendah. Dan yang terakhir adalah interaksinya, yaitu hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dengan tingkat kecerdasan terhadap kemampuan kreativitas siswa. Begitu cara menginterpretasikan atau cara melihat signifikan atau tidaknya dari uji ANAFA untuk yang 2 kolom dan 2 baris. Kemudian untuk outputnya yang lain, misalnya kita interpretasikan di sini untuk tabel test of between subject effect. Misal yang pertama corrected model, nilai signifikansinya 0,05, ini adalah terkait dengan signifikansinya ya. Kemudian interceptnya juga sama, kalau kurang dari 0,05 juga signifikan, bahasa sederhananya itu signifikan, dan seterusnya itu. Lah, di sini interaksi juga sama tadi ya. Di sini yang penting adalah nilai R-square-nya ya, nilai R-square. Ini untuk nilai R-square-nya adalah 0,854, mendekati 1, yang berarti sangat baik dari segi modelnya. R-square itu digunakan untuk melihat seberapa baik model dari analisis yang kita pakai. Kemudian itu adalah untuk yang ANAFA 2 jalur dengan 2 kali 2. Selanjutnya, misal kita punya data untuk kasus yang ANAFA 2 jalur dengan 3 kali 2. Misalnya datanya seperti ini, ada IQ tinggi B1, ada IQ rendah B2. Kita tambahkan saja, misalnya ada model A1, model A2, model A3, sehingga menjadi 3 kolom dan 2 baris. Misalnya ini tentang model pembelajaran terhadap nilai ujian. Langsung saja caranya sama, kita gunakan IBM SPSS, membedakan IBM SPSS ya. Di
Di sini kalau tadi ada kreativitas, sekarang ada nilai ujian atau hasil belajar. Kita coba saja langsung untuk data yang 3 kolom 2 baris. Nah, ini dia, sudah saya siapkan datanya. Sama dengan yang tadi, ada metode, ada tingkat kecerdasan, kemudian diisi saja seperti ini untuk variabel view-nya. Kemudian di sini nilai dan di value-nya non. Sedangkan untuk yang metode, karena ada 3 yaitu metode A, B, dan C, maka buatlah A, B, C. Kalau memang metodenya ada 4, maka buatkan 4. Misalnya saya masukkan seperti ini. Labelnya adalah D, baru masukkan sehingga ada 4. Di remove. Kemudian untuk tingkat kecerdasan, karena hanya ada 2 yaitu kecerdasan tinggi dan kecerdasan rendah. Misalnya mau dimasukkan lagi yang ketiga boleh, misalnya ada 3 baris ya. Berarti sedang misalnya. Setelah itu di add saja. Kebetulan karena di sini hanya ada 2, maka cukup 2 saja. Tuh kolom dan yang lainnya default saja, mungkin di datanya saja nominal, dan scale untuk yang nilai. Setelah disetting variable view-nya, barulah kita masuk pada data view. Cara inputnya sama dengan yang tadi. Kita perhatikan datanya. Yang pertama diinput adalah yang ini, model pembelajaran A1 dengan B1, A1 dengan B1, berarti A dengan kecerdasan tinggi. Kemudian A dengan kecerdasan rendah atau IQ rendah, A dengan rendah. Setelah itu diurutkan lagi, yaitu A2 dengan B1 yang ini. Setelah itu A2 dengan B2 yang ini. Terus urutannya lagi adalah A3 dengan B1 yang ini diinput. Kemudian A3 dengan B2 ini diinput. Sehingga secara keseluruhan data yang diinput adalah seperti ini. A tinggi dengan rendah dulu, kemudian model B tinggi, kemudian model B dengan IQ rendah. Setelah itu model pembelajaran C dengan IQ tinggi. Setelah diinput lagi model untuk yang C dengan IQ rendah, sehingga hasil data inputnya seperti ini. Setelah itu barulah kita lakukan analisis seperti halnya yang tadi. Langsung saja kita klik analyze, kemudian general linear model univariate. Setelah itu langsung saja seperti halnya yang tadi, yaitu kita masukkan faktornya. Untuk faktor nanti ada metode dan tingkat kecerdasan, sedangkan nilai ini masuk ke dependent variable. Setelah itu kita klik plot, kemudian diisikan saja. Untuk yang horizontal axis-nya kita pakai metode, misalnya spread line-nya adalah tingkat kecerdasan. Kemudian di add, kemudian di continue. Kemudian setelah itu klik post hoc, kemudian kita isikan saja untuk yang tingkat kecerdasan post hoc. Kita pakai metode 2K ya. Setelah itu baru di continue. Yang terakhir adalah option. Kita tampilkan saja hasil statistiknya, kemudian homogenitas, ini yang paling penting ya. Kemudian kalau sudah, kita cek lagi untuk taraf signifikansinya 0,05, dan setelah itu di continue. Kalau sudah baru di oke. Nah, ini dia untuk yang hasil atau output SPSS untuk yang 3 metodenya ada 3, kemudian tingkat kecerdasan ada 2. 3 kali 2. Ini adalah deskripsi statistiknya, bisa mean, standar deviasi, kemudian jumlah datanya ya. Nah, di sini bisa dilihat ada level test of quality-nya ya, dan ada nilai F hitung dan nilai sig-nya. Dan juga ada profil plotnya. Lantas bagaimana untuk menguji signifikansi atau tidaknya serta interpretasi outputnya?
Maka di sini langsung saja kita lihat ya pada output. Nah, kita bisa lihat di sini menggunakan cara yang kedua, misalnya dengan melihat nilai signifikansinya. Nilai sig untuk metode ternyata signifikan, tingkat kecerdasan juga signifikan. Sayangnya di sini untuk metode, interaksi metode dan tingkat kecerdasan itu tidak signifikan. Kenapa? Karena kurang dari 0,05, lebih besar daripada 0,05. Sedangkan untuk yang metode yaitu signifikan karena 0,000 kurang dari 0,005. Pakai cara yang kedua tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk yang tingkat kecerdasan juga sama, signifikan. Hanya saja untuk interaksi metode dan tingkat kecerdasan di sini tidak signifikan. Sedangkan untuk interpretasi yang lainnya di sini ada rata-rata, jadi sangat umum sekali ya. Rata-rata, N, jumlah datanya dan seterusnya. Misalnya di sini nilai rata metode pembelajaran A dan tingkat kecerdasan tinggi ya, metode A sini dan tingkat kecerdasan yaitu 7,6 rata-ratanya. Sedangkan metode A dengan kecerdasan rendah yaitu 5,8. Dan seterusnya juga sama. Misalnya metode pembelajaran B dengan IQ tinggi atau kecerdasan tinggi yaitu rata-ratanya 7,8 dan seterusnya. Selanjutnya untuk Affine testnya kita lihat nilai signya di sini ya. Uji homogenitasnya dilihat dari base of mean-nya. Sebagaimana dibahas pada bab uji homogenitas dulu juga sama. Di sini ternyata nilai signya adalah lebih besar daripada 0,05 yang berarti varian antar kelompok secara signifikan berbeda. Itu untuk yang test of homogeneity-nya. Kemudian untuk dari signifikansinya tadi sudah dibahas sebagian. Jadi untuk korektif modelnya signifikan, interceptnya juga sama, metode juga sama, kemudian tingkat kecerdasan juga sama, signifikan, kurang dari 0,05. Hanya saja yang interaksi di sini yang lebih besar. Maka kesimpulannya karena lebih besar berarti tidak signifikan terhadap nilai ujian. Berarti interaksi antara metode dan tingkat kecerdasan itu tidak berpengaruh terhadap nilai ujian. Adapun tingkat kecerdasan itu sendiri secara parsial itu signifikan ataupun metode. Nah, di sini terdapat dilihat bahwa semakin banyak kolom atau barisnya, di sini semakin menurun untuk nilai S-square-nya 0,767. Meskipun mendekati 1, tapi nilainya masih baik ya. Jadi garis modelnya masih baik sekali. Seperti itu untuk interpretasi output SPSS-nya. Jadi yang paling penting adalah kita melihat signifikansi dari masing-masing variabel. Kita menggunakan cara yang kedua. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.